Perkenalkan, nama saya Nadine Parantewandaringgi. Saya dari kelas C. Hari ini saya akan membuat tugas video saya untuk memenuhi tugas pengantar nilai karakter dengan materi menjadi manusia yang berketuhanan. Menjadi manusia yang berketuhanan berarti menjalani kehidupan yang dilandasi oleh nilai-nilai keimanan kepada Tuhan dengan menginternalisasi ajaran agama atau kepercayaan serta mengimplementasikannya dalam sikap, perilaku, dan hubungan dengan sesama makhluk ciptaan Tuhan. Menurut agama, manusia berketuhanan adalah manusia yang menjalani hidup sesuai ajaran Tuhan, menyembahnya dan mematuhi hukum serta perintahnya. Dalam konteks Pancasila, ini terkait dengan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, menurut filsafat, manusia berketuhanan adalah manusia yang menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari ciptaan Tuhan dan memiliki tanggung jawab moral untuk hidup selaras dengan nilai-nilai ilahi. Berbeda dengan filsafat dan agama, menurut secara sosial, menjadi manusia berketuhanan juga berarti menghargai perbedaan kepercayaan, menjunjung tinggi nilai toleransi, dan berkontribusi pada kehidupan masyarakat yang damai. Ada beberapa ciri-ciri manusia yang berketuhanan. Yang pertama, keimanan yang kuat. Mempercayai keberadaan Tuhan dengan sepenuh hati dan meyakini bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Yang kedua, perilaku berlandaskan ajaran agama, menjalankan ibadah dengan disiplin, menghindari perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Yang ketiga, toleransi dan kasih sayang, menghargai keberagaman agama dan kepercayaan, menunjukkan kasih sayang terhadap sesama makhluk. Yang terakhir, tanggung jawab moral, memiliki integritas dalam perbuatan serta melakukan perbaikan diri secara terus-menerus. Selanjutnya ada beberapa nilai-nilai dalam kehidupan manusia berketuhanan. Yang pertama, kehidupan pribadi, di mana dalam kehidupan pribadi ini kita menjaga hubungan personal dengan Tuhan melalui doa, ibadah, atau meditasi. Kemudian menanamkan nilai-nilai kejujuran, kerendahan hati, dan kesabaran dalam lingkungan atau keseharian kita. Yang kedua, hubungan dengan sesama, di mana kita menjalin hubungan yang harmonis dengan orang lain tanpa memandang perbedaan. Kemudian berbuat baik kepada sesama sebagai wujud pengabdian kepada Tuhan. Yang ketiga, hubungan dengan alam, menjaga kelestarian lingkungan sebagai bentuk rasa syukur atas ciptaan Tuhan. Kemudian yang keempat, etika dan moral, mempraktikkan nilai-nilai seperti keadilan, kebenaran, dan tanggung jawab. Tanggung jawab artinya bahwa ketika kita mengambil suatu tindakan yang mungkin memiliki resiko, di situ hati kita atau perilaku kita nampak di mana kita harus bertanggung jawab. Kemudian cara menjadi manusia yang berketuhanan itu ada beberapa, yaitu menguatkan keimanan dan ketakwaan, seperti membaca kitab suci dan mendalami ajaran agama, beribadah dengan konsisten sesuai ajaran kepercayaan masing-masing, kemudian merenungkan keberadaan Tuhan, kemudian melihat kebesaran Tuhan melalui keindahan alam dan kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kita, atau secara singkat ucapan syukur kita kepada Tuhan, kemudian menggunakan waktu untuk kontemplasi dan introspeksi diri, mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seperti menghindari perbuatan yang mungkin saja merugikan diri sendiri dan orang lain, kemudian membantu sesama teman tanpa memandang suku, ras, atau bahasa atau golongan, kemudian menanamkan nilai-nilai toleransi seperti menghormati kepercayaan dan budaya lain, dan menghindari tindakan diskriminatif atau provokatif. Dan contoh kecilnya itu kita menghargai sesama kita yang mungkin berbeda keyakinan dengan kita, yaitu menghargai agamanya. Kemudian
Selain itu ada beberapa tantangan yang menjadi tantangan jika kita menjadi manusia yang berketuhanan ya, Bit. Yang pertama adalah godaan duniawi, keserakahan, hedonisme, dan materialisme yang dapat menjauhkan kita atau menjauhkan manusia dari Tuhan. Kemudian perbedaan kepercayaan, konflik antar agama atau keyakinan yang dapat menguji toleransi. Kemudian kemajuan teknologi, informasi yang dapat membingungkan keimanan jika tidak di-sharing dengan bijaksana. Dalam konsep manusia yang menjadi manusia yang berketuhanan, ada dua konsep yang menurut saya itu penting, yaitu konsep berketuhanan melalui perilaku belas kasih dan toleransi. Yang pertama melalui perilaku belas kasih, yaitu penghargaan manusia sebagai makhluk Tuhan. Kebiasaan menghargai manusia dan kemanusiaan dalam hubungan antar manusia dan antar bangsa berarti tidak membangun sekat-sekat akibat adanya perbedaan, melainkan justru menerima perbedaan sebagai adanya. Dalam bangsa yang multi entitas ini, ketuhanan yang belas kasih, yang menghargai dan mengasihi sesama dan pelaksanaannya itu memerlukan keadilan dan persamaan dalam politik serta kerelaan untuk bekerja sama untuk bergotong royong, penuh toleransi positif dalam pergaulan setiap hari. Semangat berketuhanan belas kasih ini juga terwujud melalui pengalaman hidup kemasyarakatan yang berperikemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Manusia harus bersatu agar tercipta kebaikan dan kesejahteraan, dan agar terhindar dari kehancuran dan bahaya. Kesamaan dan keserasian pendapat adalah persyarat terciptanya kemakmuran. Ini akan menumbuhkan rasa kasih sayang. Kemudian, semangat ketuhanan yang belas kasih bukan hanya terpancar dalam rasa mencintai sesama manusia. Sebagai makhluk Tuhan yang hidup di bumi, bisa mencintai makhluk hidup yang belas kasih menjadi tongkat perwujudan kehidupan yang penuh persaudaraan, perdamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup sama. Jadi negara berdasar atas ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab mewajibkan pemerintah, penyelenggara negara, dan warga negara untuk memelihara budi pekerti yang luhur dan memegang teguh cita-cita rakyat yang luhur. Kemudian yang kedua, sikap ketuhanan yang toleransi, yaitu dengan menghargai ragam keyakinan yang diperlihatkan dalam hubungan antar komunitas masyarakat yang berbeda-beda. Mengakui perbedaan sekaligus menghargai keberadaan atau kontribusi. Maka saling menghormati diyakini para founding person sebagai bagian dari kekuatan bangsa. Dalam toleransi ada persahabatan dan hubungan sosial yang saling memuliakan, saling mengakui perbedaan dan saling menghormati atau saling menghargai dalam ikatan persahabatan. Sikap toleran membuat orang tidak meniadakan, tidak memerangi, dan tidak memusuhi. Melainkan di sini kita harus saling menghormati, membuat orang mengakui hak orang dan golongan orang lain yang tidak diskriminatif. Sikap saling menghormati adalah modal amat penting dalam kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Mengembangkan sikap toleransi melalui usaha perdamaian dan keharmonisan sosial dan kerukunan hubungan antar entitas yang beragam. Jadi secara keseluruhan menjadi manusia berketuhanan berarti hidup dengan kesadaran penuh akan kebenaran Tuhan dan menerapkan nilai-nilai ilahi dalam kehidupan sehari-hari seperti menghormati, selalu bekerja sama dan bergotong royong,
Kemudian hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas hubungan dengan Tuhan, tetapi juga menciptakan kehidupan yang damai, penuh kasih dan bermakna bersama-sama manusia. Terima kasih.